Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Putri Darmadi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Baik, kita masuk kepada pengertian administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan adalah proses kerjasama untuk mengelola kegiatan pendidikan agar tujuan tercapai. Dalam perkembangannya, administrasi ini kemudian dipahami sebagai proses mengatur segala bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Baik, kita masuk kepada fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Adapun yang pertama yaitu perencanaan dan menetapkan tujuan dan rencana kegiatan. Maksudnya di sini dengan adanya perencanaan ini yang baik, sekolah dapat menentukan prioritas program serta merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, perorganisasian ini pembagian tugas atau struktur kerja. Pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas, menentukan wewenang dan tanggung jawab, hingga pembentukan hubungan kerja antar personel sekolah. Dan yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaan ini menggerakkan sumber daya. Maksudnya di sini peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Kepala sekolah dan para pemimpin unit perlu memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugasnya. Nah, ada yang keempat yaitu koordinasi. Maksudnya itu menyelaraskan kegiatan agar tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, pengawasan ini mencakup pemantauan proses, pengecekan kesesuaian, serta identifikasi hambatan yang mungkin muncul. Baik, kita masuk kepada tujuan administrasi pendidikan. Dan adapun poin pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Dan kedua, mempermudah proses birokrasi. Dan yang ketiga yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya itu pendekatan administrasi pendidikan. Pertama yaitu proses, yang memandang administrasi sebagai rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Kedua, pendekatan empiris, yaitu berdasarkan pengalaman dan kasus nyata. Ketiga yaitu perilaku manusia, yang menekankan pentingnya aspek psikologis dalam organisasi. Keempat, pendekatan sistem sosial, yang melihat administrasi sebagai bagian dari struktur sosial sekolah. Yang kelima itu pendekatan matematis, yang memanfaatkan model dan perhitungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu teori keputusan, yang hanya berfokus pada proses pemilihan tindakan terbaik di antara berbagai alternatif. Selanjutnya itu fungsi administrasi di sekolah. Yang pertama yaitu memberi arah penyelenggaraan pendidikan. Kedua, menjadi umpan balik perbaikan mutu. Nah, yang ketiga itu menunjang tercapainya tujuan sekolah. Nah, tanpa administrasi yang baik ini, kegiatan pendidikan yang akan berjalan di sekolah tanpa arah dan sulit mencapai hasil yang maksimal. Jadi, kesimpulannya itu administrasi pendidikan membantu mengatur dan menjalankan proses pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi utamanya itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Nah, administrasi yang baik meningkatkan mutu sekolah dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Baik, demikianlah penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Saya berharap dengan penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana administrasi itu bekerja dan mengapa fungsi-fungsi administrasi itu sangat penting dalam sekolah. Baik, itulah dari saya Naila Putri Darmadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.